Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 Juli 2024, hari Jumat ataupun minggu terakhir pada minggu ini ya. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Nah, sekarang ini bagaimana nih XAUUSD? Saya baru bangun tidur, ini melihat ada air terjun per 1 menit time frame. Mantap sekali ya. Air terjun di pagi hari dan air terjun di malam hari, dini hari jam 3 ya kan, dan air terjun mana lagi kemarin tuh jam 11-12 malam ya. Mantap sekali. Jadi gimana? Mantap sekali ya kan. Bahkan di grup Discord itu saya ada bilang di beberapa hari yang lalu ya, lebih tepatnya di 2 hari yang lalu, apa yang naik nggak wajar itu bisa turunnya nggak wajar ya. Jadi nanti kalau dibanting turun nanti pada nangis semua ya. Jadi ibaratnya kayak ada posisi adjustment lah ya, kayak ada posisi adjustment ataupun posisi yang di adjust untuk di gold, karena ya saya bilang kemarin ya kan, market itu lagi kurang waras kemarin-kemarin tuh literally ya. Market itu kayak nggak waras gimana gitu pokoknya. Jadi saya worry-nya juga kemarin itu bakal drop parah. Cuman saya juga kemarin kan pada saat live itu di Discord ini kan sempat ambil buy sedikit ya, sedikit sekali. Dan saya juga ceritanya pada saat harga ini naik ya, naik sampai sorenya ini, saya kan mau nge-sell nih ya. Lihat ini kan sudah saya buat analisa kemarin. Ini saya kan di M15. Saya mau itu tunggu sampai ya 2376, 77 di sini baru saya enak buat nge-sell ya. Di sekitar sini saya maunya nge-sell karena itu di titik benar-benar optimal. Jadi kalau tarik Fibo-nya dari sini sampai sini tuh 78,6 nih benar-benar titik wah enak lah ya, dan juga stop loss-nya pun kecil. Jadi kalau nge-sell di sini ya stop loss-nya berapa sih, palingan 80 pip ya kan. Jadi kalau nge-sell di sini problemnya stop loss-nya 130 pip. Saya sih ogah sejauh ini 130 pip apalagi di gold. Ogah sih. Jadi kalau saya pribadi mending tunggu di sini, makanya 2477, 2476 di sini saya prefer buat nge-sell, tapi nggak dikasih ya. Jadinya kemarin pada saat live di Zoom kemarin ya dapat lah ya nge-buy di sini ya kan. Nge-buy di sini naik sedikit sampai 2465 atau 67, pokoknya sampai high terakhir di sini. High-nya di sini, habis itu keluar, selesai. Habis itu nggak ada apa-apa lagi dan nggak tahu tiba-tiba drop parah ya. Dropnya nggak ngotak di sini. Jadi di sini saya mau terangkan juga ya, tapi sebelum itu, hari ini kita nggak punya berita USD apa-apa ya, kita nggak punya berita USD apa-apa. Kemarin itu ya kalau dilihat secara data, data tingkat pekerja ataupun tingkat pengangguran mingguan, klaim pengangguran mingguan itu naik ya, seperti yang sudah saya bilang bakal naik. Ternyata naiknya di atas 230.000 ya, itu 243.000. Dan di sini ya pilih Fed Manufacturing Index yang sudah saya bilang kemarin, kalau bisa keluarnya di atas 5 itu bakal bahaya. Bahaya kenapa? Karena orang bisa pilih salah satu, apakah dia akan melihat manufacturing indexnya atau orang itu melihat tingkat pengangguran mingguan. Tapi kalau dilihat secara kemarin secara kasat mata hasilnya memang mix, tapi manufacturing index itu gede sekali perbedaannya ya. Jadi kalian bayangin dari 1 ke 13 ya, jadi 13 kalinya perbedaannya ya. Dari 1 1,3 keluarnya kemarin malam 13,9, gede sekali perbedaannya. Makanya kemarin pada saat news juga itu marketnya kan tidak memberikan kita kejelasan di sini ya. Tidak memberikan kejelasan, yang ada market itu memberikan kejelasan bahwa market memang sedang terjadi bearish ya. Jadi yang kemarin ya, ini kan marketnya memang sudah bearish ya kan. Di sini bearishnya, di sini terakhir di sini coknya ya, bentar. Di sini sekiranya membuat cok ya, di sini ceritanya cok, tapi di sini dibalas dengan cok lagi. Jadi cok yang dibalas cok, jadi otomatis change of character 2 kali ya. Jadi kalau kalian ngelihat ini kemarin seperti change of character di M15 ya, itu memang seperti bukan change of character, sorry, break of structure, tapi market itu malah turun dan dia ngebreak ini ya udah langsung market membuat lower low dan ke bawah. Dan di dalam yang ini kemarin ya kan, ini kan bearish
Marketnya pelan-pelan naik dan saya juga expect mau nge-sell ya kan. Saya expect mau nge-sell di sini ataupun kemarin ada double topnya ya kan. Di sini ada top 1, top 2 atau enggak di sini saya ada mau nge-sell ya kan, di sini mau nge-sell atau enggak di sini saya mau nge-sell. Tapi ternyata tidak ada konfirmasi sama sekali. Di sini nggak ada. Di 2465 nggak ada konfirmasi sama sekali. Kemudian di sekitaran 2470 ini harganya juga sudah lewat ya kan, lewat dari kotaknya saya gambar. Ya udah, saya maunya tunggu di sini di 2476, 2477 ya kan. Ya, tapi nggak dapat ya sudahlah gitu kan. Jadi di dalam market structure yang masih bearish di sini, itu kan marketnya naik ya kan. Naik ya kan. Nah, jadi kalau dilihat di M15-nya ini kan kalau dilihat dari sini ya, ini kan naik breakout structure, naik inducement breakout structure. Nah, jadi kemarin itu inducementnya di sini udah di break. Ya, di sini inducement di break. Jadi di candle yang ini ya, candle M15 yang merah di sini. Ini saya zoom dikit. Nah, ini candle merahnya ini adalah change of character. Nah, ketika dia membuat change of character, ya kan, dia membuat breakout structure ke bawah dan kemarin naik, itu memvalidasi market membuat yang namanya lower high ya, ataupun inducement lah bahasanya di sini. Jadi dia begini, dan begini, dan seketika dia terjadi breakout structure di sini, dan di sini adalah valid lower high-nya, market langsung seketika drop ke bawah. Mantap sekali ya, nggak ada pullback sama sekali. Jadi terakhir breakout structure di sini ya, terjadi breakout structure di sini, market itu 1, 2 turun lagi ya, sampai hari ini sampai jam sekarang saya buat analisa ini turun lagi. Jadi wah, luar biasa sekalinya breakout structure kemarin malam itu. Ini langsung dropnya parah sekali, buset. Ini saya benar-benar nggak expect sama sekali marketnya itu bisa kayak gitu sih sebenarnya, jujur ya, jujur aja. Nah, sekarang ini of course ini sudah selesai ya. Ini 24. Nah, kan kemarin saya sudah bilang kalau saya ada mau nge-buy di sini, tapi apa yang terjadi, ini market di break, jadi otomatis ini lewat ya. Ini lewat, trendline lewat, neckline di sini di 2450 saya rasa bisa di adjust ya, nggak mesti di 2450. Ini bisa dibikin sedikit area kotak berarti di sini ya. Jadi dengan demikian nggak mesti harus garis tepat, jadi kayaknya ini bisa sebagai area sekarang. Jadi kalau dicari areanya berarti dari 2452 sampai 2448. Jadi itu area untuk masalah resistan sekarang. Ini kan mantul nih, sudah nih mantul dari area demand-nya. Mantul dari area demand, tinggal dicari konfirmasinya aja. Kayaknya sih di sini. Entar nih tumben ini saya buat analisa video, kayaknya sekalian saya entry dulu ya. Bentar ya. Sekalian soalnya. Ini M5 dia 72 pip ya. Ya, oke lah ya. Guys ya. 1 menit aja atau nggak sepersekian detik. Oke, ini saya mau ngebom sedikit lah ya. Oke, nggak banyak-banyak juga. Oke, selesai. Ya, sorry. Jadi untuk tumben ini saya buat analisa sekaligus entry di sini ya. Oke, jadi oke, balik lagi analisanya. Sorry. Hari ini kita nggak ada news sama sekali. Ini juga nggak ada berita apapun kemarin yang bisa dibilang ya kan. Jadi oke ya, ini nggak ada yang terlalu sih. Tapi ini ada kata apa ini? Biden has begun to accept he may not be able to win in November. He hasn't yet made his mind up according to one source. Jadi tumben ini calon presiden bisa pesimis ya. Calon presiden bisa pesimis loh, hebat sekali. Oke, lanjut lagi sekilas. Ya. Oke, berarti ini area sudah selesai ya kan. Sorry, ini 2465 sudah selesai juga. Ini area yang baru, ini juga masih area yang sama. Sekarang ini hari Jumat.
Jelas kita akan bawa ke time frame besar ya. Ini time frame besar, ingat kita masih punya waktu lagi 12 hari ya. Kalau misalnya ini market amit-amit ya sampai berubah bearish ya, ingat tanggal 31 Juli kita ada FOMC. Kalau itu ada expect ya, ini lagi 1000 pip nih penurunannya ya. Lagi 1000 pip penurunan dari 2426 sampai 2325, 2326 juga lah ya. Itu 1000 pip penurunannya. Jadi kalau memang market itu bisa turun 1000 pip sampai akhir bulan, wah itu dan flip bearish, wah itu parah sih, itu parah, asli parah. Ya namanya juga market ya kan, siapa tahu. Nggak tahu juga deh ya, bener apa enggak. Secara monthly masih lagi 12 hari. Karena pada saat FOMC tergantung ya. Kalau pada saat FOMC market masih di atas 2400, saya sih nggak bakal expect bakal drop sisanya sampai 2300 sih, kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Jadi mungkin bakal close tetap bullish seperti ini. Cuman kalau dihitung berarti sekarang total bullish ini adalah sebanyak 7%, which is masih quite normal ya, quite normal, tidak terlalu parah banget ya kan. Tidak sampai 10%, itu 10% itu terlalu jomplang. Ini masih 7%, 5, 6, 7, 8 masih oke lah ya. Kalau misalnya close. Kalau di weekly, nah yang saya di worry di weekly adalah ini. Ini pertama adalah kita punya immediate, ini kan sebagai resisten awal ya kan. Jadi kalau dilihat sebelum kejadian yang di sini ya, sebelum kejadian yang di sini, ini kan kita menganggapnya sebagai area resisten ya kan, sebagai resisten. Kemudian apa yang terjadi? Market itu kan nge-break. Nah, nge-break otomatis kan sudah lewat. Jadi ketika sudah lewat otomatis marketnya akan membuat kenaikan ya kan. Pindah gitu, resistennya pindah. Sebenarnya resisten yang juga paling valid di sini di pucuknya. Nah, jadi kalau di play lagi, nah berarti all time high yang sebelumnya di 2431 pucuk di tanggal 8 April gitu kan tidak di break. Jadi kalau dipakai pucuknya ya, pucuknya itu kan bentar nih, kayak saya close aja deh. Nah, jadi kalau diambil pucuknya aja, berarti dari pucuknya di sini all time high sebelumnya, all time high jauh sebelumnya ya, yang di tanggal 8 April, itu kalau digabungkan dengan potensial penutupan candle dan opening candle yang ada di tanggal 13 Mei ya, itu berarti selebar ini. Berarti selebar dari 2431 sampai 2418. Kalau misalnya ini ya, amit-amit, saya sih nggak tahu ini bakal gimana. Ingat ini dropnya parah sekali. Kalau misalnya ini penutupannya di 2420 atau enggak turun di bawah 2420 atau misalnya tepat di resistennya di sini ya, atau enggak ini saya kasih garis aja bagian bawahnya ya. Kalau misalnya harga itu nih saya kasih ya, kalau misalnya harga itu berhenti penutupan candle weekly pada hari ini itu tutup di bawah 2420 ya, berarti di sekitar, tidak sampai flip bearish ya, tidak sampai flip bearish. Tapi kalau sampai flip bearish itu bahaya sih. Saya jujur bahaya. Karena potensialnya itu market minggu depan itu bisa, wah, bakal bisa ngejar trendline turunnya di sini ya. Tapi kalau sampai ngejar trendline turun, berarti monthly bisa flip bearish, itu wah super bahaya sih. Tapi nggak tahu ya. Ini kan masih di atas 2400 soalnya. Jadi kalau market weekly pada hari ini ditutup di bawah 2420 sampai 2417, berarti di minggu depan ya itu ada kecenderungan market itu akan turun, yang dimana karena market itu merespek area resisten yang ada di sini ya. Market itu berhenti, jadi ibaratnya kalau market itu kayak begini ya, ibaratnya market itu berhenti kayak gini. Ini saya buat replika aja ya, dari sini ya, di sini sebentar kayak begini. Kemudian candle bodinya itu berhenti kayak gini. Nah, kayak gini lah anggap ya. Kayak gini. Berarti kan ibaratnya di sini kayak hammer, ya kan? Walaupun nggak hammer amat sih ya. Tapi kalau dilihat ini kan berarti tekanan bearishnya itu dari all time high kuat sekali. Jadi minggu depan itu saya rasa akan ada penurunan, tapi dengan kondisi market itu akan naik dulu, mengisi seperti biasa ya, mengisi setengah dari ekornya, berarti sampai 2440 atau enggak sampai
2435 mungkin ya, setengah dari ekornya di sini, kemudian baru dia akan turun ke bawah untuk mengisi ekor yang ada di tanggal 8 Juli di sini. Ya, untuk mengisi ekor yang ada di tanggal 8 Juli di sini. Potensialnya bisa sampai sana kalau memang market itu menghendaki turun, market itu menghendaki pada minggu ini tutup di bawah 2420 atau ekstrim di bawah 2417. Ya, potensialnya untuk minggu depan bisa kayak gitu. Tapi kalau minggu ini ditutup di atas 2430, yang berarti itu potensialnya market akan misalnya kayak sekarang ya. Bentar. Saya tutupnya di sini. Tutupnya di sini di 2430 atau enggak ya di 2433 lah ya. 2433 lebih bagus lagi. Ya udah. Berarti ya market itu akan melanjutkan kenaikannya dengan kondisi market itu turun dulu sedikit lah ya, mengambil setengah dari bodinya, berarti sampai 2420 kalau bisa, atau nggak sampai 2422, 2425, ngambil setengah body, kemudian baru dia bisa mengisi ekor sampai paling atas, mungkin sampai all time high baru, atau mungkin ini trendline sudah nggak bisa direspek lagi dan mengejar 2500 bisa aja ya. Jadi saya rasa untuk di minggu ini akan menjadi penentu apakah minggu depan kita bisa melanjutkan kenaikan atau malah akan terjadi koreksi turun ke bawah akibat sudah mencetak all time high yang baru. Tapi sih ya biasanya, bukan biasanya sih, ini baru kejadian 2 kali ya, ini kan baru kejadian 2-3 kali. Ini kan all time high, ini saya tidak saya tidak mengkorelasikan dengan beberapa candle sebelumnya pada saat di bulan Februari, Maret, awal April saya tidak korelasikan karena itu kan marketnya bisa dibilang karena hype news di Timur Tengah, jadi market tuh terus didorong naik, apalagi masih ada demand di Bank Cina ya kan. Nah, saya lebih prefer untuk kayak di sini ketika market itu sudah mulai stabil, sudah mulai relax lagi. Jadi kalau ibaratnya di sini kan market all time high di sini. Jadi ketika dia buat all time high naik, market tuh memang naik dulu ya kan, seperti yang di sini. Dia naik untuk mengisi ekor mengisi ekor sebelumnya. Tapi setelah itu dia gagal membuat all time high baru, yang ada market itu membuat penurunan. Sama halnya dengan ketika market itu membuat all time high yang baru di sini. Ya, kalau di sini kan marketnya berusaha untuk membuat all time high baru tapi gagal. Tapi ketika pada saat di pembukaan awal minggu di tanggal 20 Mei itu kan market buat all time high baru. Buat all time high baru sebelum akhirnya di sini ada news ya kan, yang dimana Bank Cina itu sudah tidak membeli emas. Kemudian langsung drop. Jadi bisa dikatakan level 2400-an ini ya menjadi benar-benar level yang sangat krusial untuk gold jika ingin bergerak lanjut naik. Ya, lanjut naik. Karena untuk saat ini banyak banget faktor yang bisa mendorong gold itu sementara ya bergerak turun. Karena ya ini kayaknya ya saya bilang kemarin ya kan, marketnya itu kayak lagi nggak logis-logis amat loh, kayak nggak logis-logis amat untuk pergerakan naik ya gitu. Jadi kalau kalian beranggapan ini market melakukan price in ataupun melakukan prediksi atas ekspektasi adanya pemotongan suku bunga di bulan September pada saat FOMC meeting di September ya kan, kalau kalian merasa market itu melakukan price in, saya rasa price in boleh. Ya, price in boleh. Maksudnya price in itu adalah market melakukan apa ya bahasanya? Ya price in, apa sih bahasa Indonesianya price in ya? Ya mulai masuk ke market untuk mendorong market ya, ibaratnya kayak gitu ya. Boleh price in market itu, tapi kalau menurut saya sih ya, yang saya biasanya lihat dalam market itu melakukan price in adalah boleh, tapi sebaiknya yang sewajarnya aja. Sewajarnya aja itu maksudnya adalah karena ini kan di bulan Juli, September itu masih 2 bulan lagi. Dan dalam kurun waktu September lagi 2 bulan, itu kita pasti melihat data NFP, data CPI, retail sales, manufacturing, dan services PMI. Dalam 2 bulan tersebut kita pasti melihat data tersebut. Jadi kalau semisalnya market melakukan price in, saya rasa it's okay. Kalau kemarin price in-nya saya rasa nggak make sense. Ya, price in kemarin tuh kayaknya nggak make sense karena market tuh benar-benar wah, luar biasa ya. Indeks dolarnya diem, yieldnya diem ataupun bergerak turun sedikit, tapi ya karena over hype ya kan, overreacting, ya udah langsung naik ya. Tapi apa yang terjadi ya, saya sih sudah bilang di grup ya, apa yang naiknya nggak wajar tuh bisa turunnya nggak wajar loh ya.
Itu secara weekly tadi. Nah, untuk secara daily ya, otomatis di sini ada rally base rally ya. Rally base rally-nya adalah di 24 berapa ini? Paling atas ya, paling atas di 2418. Jadi kalau dilihat kalau secara daily juga ya, ini kalau digabungkan kayaknya sih bisa seperti ini. Ini kan sebagai close candle-nya di tanggal 20 Mei. Nah, jadi kalau mau digabungkan sebesar apa? Ntar saya ulang lah ya, saya ulang. Jadi dari sini, ini kan pucuk atasnya nih. Ini pucuk atasnya dari rally base rally, kemudian ini adalah close candle yang ada di 20 Mei. Ya kan? Jadi kalau ditarik, bukan ditarik, kalau digambarkan sebesar apa, ini potensialnya adalah resistance become supportnya. Ya, ini adalah resistance become support secara daily. Walaupun kenyataannya di sini kita ada satu rally base rally yang gede sekali. Apakah harga bisa potensial turun sampai sini? Bisa aja, karena kan psikologi numbernya adalah ada di 2400. 2400 itu ada di sekitaran sini ya, tengah-tengah lah ya ibaratnya. Nah, di sini. Di 2400 sini. Apakah potensial harga bisa sampai sana? Bisa aja. Ya, bisa aja market sampai sana. Jadi tetap kita melakukan open posisi buy karena market structure juga wah sekali ya kan, wah sekali. Dan ini pun secara daily ya, clear banget kalian melihat itu yang namanya breakout dan retest. Jadi kalau kalian potensial untuk nge-buy secara logis juga nggak masalah ya. Ini simple banget, nggak usah pakai supply demand dan sebagainya. Kalian ngelihat ini daily resistance dan sekarang resistance di test, ya udah kalian mau buy langsung di daily kayak gini, it's okay, nggak masalah. Itu secara daily. Secara hampat bagaimana? Ya, ini secara hampat otomatis di sini ya masih sebagai area supply-nya pucuknya di 2480 ya kan. Dan secara hampat pun di sini bisa dikatakan ini adalah support become resistance juga di 2450, walaupun secara garis besar sih nggak pas banget ya. Jadi kalau dicari pas itu kan pasti carilah di penutupan ataupun ya penutupan candle di sini, yaitu di 2455. Jadi kalau kalian mau pakai, apakah bisa dipakai di apakah bisa dipakai di 2450 di sini ya, 2450 atau di 2455? Saya rasa keduanya boleh dipakai. Ya, jadi kalau bisa berarti besar areanya ada sebesar ini. Ya, kalau secara hampat. Nah, ini besar areanya. Ini adalah support become resistance di hampat. Jadi kalau hampat ini masih kondisinya bullish, no reason kalian tuh ambil posisi sell sebenarnya. Ya udah, ini karena ini sudah melanjutkan kenaikannya, sudah retracement cukup. Kayaknya sih cukup ya. Sebentar, kalau di hampat saya ukur sekarang. Ya, kalau di hampat saya ukur sekarang untuk cari Fibo. Apakah sudah selesai atau belum? Ini market sudah selesai, berarti saya tarik dari sini ke sini. Ini market juga sudah selesai. Kalau tarik dari sini ke sini, 38,2 ya. Wah, pas. Kalau ditarik dari sini ke sini, ini 61,8 ya. Itu kalau bisa lihat ini swingnya dari sini ke sini itu adalah 61,8. Jadi kalau kalian mau buy dengan make sense 61,8 di sini juga no problem ya, no problem sekali. Jadi no masalah ya, nggak masalah kalau kalian bisa nge-buy di sini. Benar-benar 2426 sebagai 61,8 ya. Secara kebetulan juga saya buatnya itu apa ya, kemarinnya 2426 ini. Itu adalah kalau nggak salah di sini kayaknya, oh ya ini sebagai resisten ya, ini sebagai resisten juga saya buatnya di sini. Kemudian ya benar sebagai resisten juga di 2426 ya, 2426 benar. Dan kebetulan di sini juga ada demandnya di sini dan harga sudah mantul dari area demand. Sebentar, apakah saya mau nge-buy lagi? Tunggu dulu deh ya. Ya, jadi intinya di sini jadi misalnya kalau kalian ini nonton video saya sekarang dan harga sudah terlanjur naik tinggi ya,
naik tinggi untuk sekarang yang bisa saya kasih adalah di sini. Di 2433. Jadi kalau harga sudah melewati 2433, kalian mau entry kayaknya rada telat ya, kayaknya rada telat. Sebaiknya sabar aja dulu. Mungkin nanti sore pada saat saya live mungkin saya update lagi ya. Untuk di sini ada yang namanya drop base drop ya. Di sini ada drop base drop dan di sini ada yang namanya yang tadi ya di H4 ini adalah besar area support pickup resistannya ya, support pickup resistannya. Jadi kalau kalian ingin ngebuy, saya rasa sih ini M15 belum menunjukkan konfirmasi bisa ngebuy sih. M5 di sini juga belum bisa di buy. Jadi kalau kalian mau ngebuy di time frame yang kecil bisa, asalkan berarti untuk saat ini adalah harga bisa di atas 2433. Jadi kalau nanti marketnya kayak begini ya, di atas 2433 dan kalian ngelihat sudah market naik di atas ini, kalian boleh ngebuy. Tapi stop lossnya jangan kalian taruh di bawah ini, di bawah 2420. Karena ini time frame M5, berarti kalian taruhlah stop lossnya paling pendek di swing terakhir. Kalau sekarang ini kan saya belum lihat swingnya di mana. Jadi kalau misalnya swingnya terakhir itu di 2430 ya udah kalian taruh di sana, atau enggak di 2429 taruh di sana. Dengan target di drop base drop di antara 2444 atau enggak di 2445 atau enggak TP di 2440 pun itu sudah masuk risk reward rasionya. Misalnya SL-nya di 2427 atau enggak di 2426 lah ya. TP di 2440 itu juga masih masuk risk reward rasionya ya. Jadi kalau mau ambil buy dengan kecil-kecil aja, tunggu harga di atas 24 ya, berarti 2435 ya. Tunggu di atas 2435. Kalau itu benar-benar break, retest dan balik naik, itu kalian bisa buy maksimal targetnya sampai 2445 atau enggak sampai 2440, 2444 it's okay, nggak masalah. Ataupun kalian extend sampai 2450 ya boleh juga, asalkan SL-nya nanti digeser, mau itu BEP atau SL plus ya. Intinya hari ini adalah penentuan weekly seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Penentuan weekly di mana candle weekly akan close, apakah di bawah 2420, 2417 atau di atas 2430. Kalau sekali lagi di atas 2430 which is good ya, lanjut rally. Tapi kalau di bawah 2417 itu saya worry, dropnya itu parah, bisa sampai ke 2300 lagi. Itu worst case ya, ataupun skenario terparah sampai 2350, 2360 itu bisa. Karena untuk mengisi candle ekor yang ada di sini, di bawah ini ya. Jadi tergantung, dan semoga ini close-nya bisa lanjut rally. Tapi nggak tahu market ini menginginkan apakah lanjut rally lagi atau enggak. Apakah ada posisi adjustment lagi atau gimana? Ya kita tunggu aja bagaimana ini goldnya ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Ingat, jika kalian menonton video ini harga sudah terlanjur running tinggi, kalian mau ngebuy harap hati-hati ya. Gunakanlah support resistan terdekat. Ketika itu di break resistannya baru bisa kalian entry ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan untuk nanti sore jika memang tidak ada masalah, saya akan live seperti biasa. Dan misalnya kalau nggak sempat ya saya mohon maaf juga. Oke, jadi sekian dulu untuk analisanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.